Di sini perkenalkan saya Nura Zara dengan NIM 114230094 ingin menjelaskan terkait cara penggunaan SketchUp. Sebelum itu maka kita harus memastikan dari view. Di sini kita pencet toolbars, lalu kita pastikan large toolset, view, dan triangle connect-nya terchecklist. Lalu setelah itu kita pilih window, kita pilih model info, lalu kita pilih unit dengan format desimal, meter kubik, meter persegi, dan meter per kubik. Lalu kita pencet cancel. Nah, di sini kita sudah dapat membuat desainnya. Kita pastikan dulu, lalu kita pilih line sebagai untuk membuat garis. Di sini kita gunakan ukuran 3,6. Lalu kita pencet TSC untuk menyetop dari si garis ini. Lalu kita buat garis ke bawah di titik midpoint sepanjang 1,3. Lalu kita buat garis ke kiri kanan sepanjang 0,7, lalu ke kiri juga 0,7. Nah, lalu kita hubungkan garis-garis ini sehingga membentuk sebuah trapesium. Lalu kita pilih pilihan select yang ditandai dengan anak panah untuk menghapus garis bantu yang di tengah. Kemudian kita pilih offset. Dengan pilihan ini, kita keluar dengan ukuran 0,2. Lalu, kita buat garis bantu yang paling atas ini, ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita pilih select lagi untuk mengeklik garis yang paling atas. Lalu, garis miring, kiri, dan kanan. Nah, kemudian di sini kita buat garis untuk membuat air dari paling bawah, midpoint bawah, ke atas dengan panjang 1,2. Lalu kita buat garis lagi. Nah, kemudian select lagi untuk mengklik yang paling atas lalu dihapus. Lalu yang garis tengah juga dihapus. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih push and pull yang ini. Yang keluar sepanjang 10, yang dalam juga sepanjang 10. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan ada bolongan seperti ini, maka kita harus menutupnya dengan membuat garis lain lagi. Jika sudah, kita beri warna dengan pilihan paint and bucket. Di sini kita pilih bagian water untuk mengisi warna di bagian air. Kita pilih ini. Lalu kita pilih warna untuk di bagian luar dengan pilihan asphalt and concrete. Nah, di sini kita pilih yang beton, yang sini saja. Lalu kita warnai. Nah, jika sudah, akan jadi seperti ini. Ini adalah hasil pengerjaan yang sudah selesai. Lalu, jika sudah, jangan lupa kita beri garis dimensi. Nah, di sini kita pilih yang ini dengan yang pojok, taruh atas.
Lalu yang paling bawah juga taruh sini. Nah, lalu kita beri label keterangan bahwa ini adalah saluran terbuka. Sudah selesai. Lalu untuk bisa melihat tampak samping, tampak atas, tampak depan seperti ini. Ini juga tampak samping, tampak belakang, tampak samping. Kita pilih yang tampak depan. Lalu kita pilih yang bagian file, lalu save as. Untuk menyimpan, pilih praktikum sil. Di sini kita pilih sebagai acara. Di sini saya ingin menjelaskan terkait penggunaan dari AutoCAD. Di sini pertama kita buka aplikasinya, lalu kita pencet ketik unit. Di unit ini kita harus memastikan peraturan yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan desimal dengan presisi 0 di belakang 20 di belakang koma, lalu kita menggunakan cm untuk memastikan ketepatan ketika kita akan memprint. Lalu pencet OK. Nah, lalu di sini kita langsung saja menggunakan line yang ada di home untuk membuat garisan. Di sini kita aktifkan dulu ortho mode-nya untuk membuat garis menjadi lurus. Di sini kita buat ukuran 7,2. Lalu jika sudah, kita pencet ESC untuk menyelesaikan garis yang telah dibuat. Lalu ambil lagi garisnya, kita pastikan telah ada di midpoint di tengah-tengah, kita buat dengan panjang 2,6. Oke. Setelah itu, kita buat garis ke kanan dan ke kiri. Kita buat garis paling bawah dengan ukuran 1,4. Buat juga garis yang ke kirinya 1,4. Nah, lalu setelah itu kita buat garis untuk menutup sehingga terbuat bangun trapesium dengan kita memencet yang ada di sini kursor spacing angle. Sebelumnya kita centang dulu endpoint, midpoint, dan center. Nah, lalu kita buat garis. Nah, lalu jika sudah terbuat seperti ini, kita buat garis bantu lagi di tengah, ke bawah, sebesar 0,5. Lalu kita buat garis ke kanan dan ke kiri. Nah, lalu buat lagi garis ke bawah, juga sebesar 0,5. Lalu ke kanan dan ke kiri juga. Nah, lalu jika sudah seperti ini, maka kita hilangkan garis bantu dengan menggunakan trim. Dengan tanda gunting, kita hapus yang ada di sini. Lalu kita buat garis seperti air, gelombang-gelombang dengan draw. Lalu kita buat seperti ini. Jika sudah, kita tekan klik kanan pada mouse lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita hapus garis bantu atas bawah dari gelombang menggunakan trim atau tanda gunting. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita polyline si ujung-ujung ini semua. Jika sudah, kita buat offset di bawahnya sebesar 0,2. Nah, jika sudah seperti ini, maka diberi garis untuk membuat ini ke pojok sini.
sehingga tertutup. Jika sudah, kita potong lagi garis yang sekiranya tidak berfungsi. Nah, jika sudah tertutup seperti ini, saatnya kita memberi warna. Untuk warna, kita tekan di hatch ini, lalu kita pilih yang gradient. Jika ada kasus seperti ini, berarti terdapat garis yang belum terhubung. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita pilih yang paling curved. Di sini kita pilih warnanya menjadi biru muda, lalu selanjutnya untuk garis kanan kirinya kita berikan kembali ke home, kita berikan yang head. Lalu kita pencet di sini. Karena dia tidak terhubung, maka kita hubungkan lagi menggunakan line. Nah, jika sudah, kita ulangi kembali dari warna, pilih head, lalu pilih 132, kita masukkan. Ini kita pilih angel sebesar 45, oke. Lalu, setelah itu kita buat dimensi dengan menggunakan ini. Dari panjang pojok atas dalam sampai pojok atas dalam yang atas. Kemudian yang bawah juga kita berikan dimensi. Nah, kemudian kita berikan yang untuk kedalaman airnya. Seperti ini. Jika sudah, saatnya kita mengedit tulisannya. Kita pencet. Nah, lalu kita lakukan yang sama pada kedua lainnya. Jika sudah seperti ini, maka sudah jadi. Lalu kita tambahkan tulisan di sini. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu garis. Kita tambahkan di sini. Kita juga buat circle ini. Di sini. Jika sudah, kita buat tulisan. Tulisan di sini, tulisannya DD. Enter. Jika sudah, kita edit letaknya. Lalu kita bawahnya juga tulis 0,1. Kita buat tulisan lagi di sini, section tampak depan. Kita buat lagi di sini, skala 1:50. Jika sudah, maka kita pilih layout pertama di sini, lalu kita pilih tombol printer di sini. Kita pilih yang di sini Microsoft Print to PDF dengan layout window. Lalu kita blok ukuran gambar yang ingin kita pilih. Sudah. Lalu kita checklist center point, lalu oke. Di sini kita akan menyimpan di dokumen. Kita pilih untuk di print. Lalu save. Terima kasih.